Badan Gizi Nasional kembalikan anggaran 70 triliun rupiah yang tak terserap ke Presiden Prabowo. Sementara itu Menteri Keuangan RI Purbaya menyebut yang dikembalikan BGN adalah anggaran tambahan 100 triliun rupiah yang diajukan tetapi belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa belum menerima laporan terkait pengembalian dana 70 triliun rupiah program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan menurut dia, yang hendak dikembalikan adalah dana cadangan 100 triliun rupiah, di mana anggaran itu belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan sehingga dananya belum tersedia. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum dari itu ya. Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, tahun ini BGM menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah ditambah dana standby 100 triliun rupiah. Dari total itu, 99 triliun rupiah berhasil terserap, sementara 70 triliun rupiah dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Dewan yang terhormat kembali membuat sensasi hingga viral. Seorang anggota DPRD Gorontalo Utara terekam amatir saat mencibir aspirasi massa yang menggelar aksi di kantor DPRD. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera dilakukan Deninda Khairunisa, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, menunjukkan gestur diduga mencibir pendemo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD pada Senin kemarin. Ia tersenyum sinis dan memanyunkan bibir ketika salah satu orator tengah berpidato menyuarakan tuntutan rakyat. Aksinya itu dinilai publik tidak menghormati masa aksi. Bahkan ekspresi Deninda memicu kecaman dari warganet usai video tersebut viral di media sosial. Menanggapi aksinya yang viral, Deninda membantah tudingan mengejek hingga meremehkan pengunjuk rasa. Ia menyayangkan video itu dipelintir sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan memohon maaf kepada publik. Untuk bisa menaikkan upah mereka. Itu kayak malahan mereka yang orang-orang yang Deninda Khairunisa berharap polemik di tengah publik bisa segera mereda sehingga fokus dalam persoalan aspirasi masyarakat. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Tenaga ahli anggota DPR Gadungan meraup 750 juta rupiah setelah mengaku bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Ia akhirnya ditangkap di sebuah tempat indekos di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi. Sebuah kamar indekos di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku mengunci pintu di dalamnya. Pria bernama Arif Rahmat Hakim ini diduga menipu warga hingga 750 juta rupiah. Kau pakai buat pas ke dalam DPR yang mana? Ini. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 dan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Rupanya ia menjiplak tanda pengenal tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Korban baru menyadari telah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan ternyata tak lolos. Dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan respon CEO BPI Danantara Rosan Ruslani terkait utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH usai mengadakan rapat bersama Dewan Pengawas Danantara di Jakarta Rabu petang. Purbaya mengatakan Rosan akan mempelajari terkait usulan Danantara menyelesaikan utang kereta cepat. Purbaya sempat menanyakan terkait klausul pembayaran, apakah pembayaran harus dilakukan pemerintah. Ada pendapat pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Mereka ngotot aja. Arahnya kemana sih Pak? Sudah saya sampaikan kenapa, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia setuju. Yang mana nih? Tuan Bos mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus, bukan itu ya. Iya, kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasil seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden. RKAT, rencana kerja anggaran tahunan mereka 2025, ada Garuda, ada ini, ada itu semuanya, ada Krakatau Steel dibahas gimana mereka akan merestrukturisasi itu. Kalau yang WUSH cuman tadi kan ada satu menteri yang nanya, itu kan rame di berita gimana posisinya. Mereka bilang masih akan studi. Saya sih posisinya clear karena di perjanjian mereka dengan Indonesia dengan Cina nggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti. Terima kasih, masih di Sido Malam. Pemirsa, keracunan massal kembali terjadi di Bandung Barat. Kali ini terjadi di SMP Negeri 1 Cisarua. 161 siswa keracunan usai menyantap menu MBG. Sejumlah siswa di SMPN 1 Cisarua merintih kesakitan akibat keracunan massal yang diduga usai menyantap menu MBG. Total jumlah siswa yang keracunan mencapai 161 orang. Bupati Bandung Barat Jaja Rici Ismail mengecek langsung kondisi para siswa. Ia pun menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan tekankan akan evaluasi menyeluruh program ini. Petugas medis hingga ambulans disiagakan di posko maupun fasilitas kesehatan rujukan. Tak hanya itu, kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Cisarua sementara dialihkan ke sistem pembelajaran daring hingga kondisi dinilai aman. Lakukan evaluasi ya mengenai MBG ini. Pada dasarnya memang ini sudah saya sampaikan berkali-kali, program yang sangat baik sekali, cuman kalau tidak dievaluasi dengan tepat ya pasti akan terjadi seperti ini. Saya kedepannya ke BGN supaya melakukan evaluasi lagi lebih mendalam, apalagi ini kejadian sudah 2 kali ya. Hingga Rabu dini hari, 41 siswa masih dirawat di posko SMP 1 Cisarua. 55 siswa dirawat di beberapa rumah sakit. Rata-rata siswa yang keracunan mengalami sesak nafas, pusing, dan mual. Meski jumlah korban mencapai 161 orang, namun pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum menetapkan kejadian luar biasa. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, korban insiden dugaan keracunan massal menu makan bergizi gratis di Tulung Agung bertambah. Jumlah siswa yang mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG menjadi 61 orang. 4 diantaranya dirujuk rumah sakit.
Sejumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulung Agung, Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG tercatat sebanyak 61 siswa. 4 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Para siswa mulai mengeluh mual, pusing, sakit perut hingga muntah usai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Program makan bergizi gratis di sekolah ini sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun, menu yang dibagikan hari ini berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Beberapa siswa dengan gejala ringan sudah diperbolehkan pulang namun masih dalam pengawasan tenaga medis. Dinkes juga menyiagakan sejumlah puskesmas dan rumah sakit di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tambahan pasien. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal News melaporkan.